pagi Bu. Selamat pagi anak-anak. Ayo silakan duduk. Apakah semuanya sudah mendapat posisi yang nyaman untuk duduk? Sudah, Ibu. Sudah. Oke. Sebelum kita masuk pada kegiatan layanan kita di pagi hari ini, mau kita berdoa dulu ya. Nanti sebelum itu salah satu anggota kelompok memimpin kita dalam doa. Bisa berdiri di tempat saja. Oke, silakan. Ibu dan teman-teman sudah saya berdoa. Doa dulu. Mau selesai. Oke, terima kasih. Nah, apakah sudah mengenal Ibu? Belum. Ibu juga belum pernah mengenal kalian ya. Nah, Ibu akan memperkenalkan diri. Setelah itu dari bagian kanan Ibu ini, Ibu memperkenalkan sampai di ujung ini ya. Oke, perkenalkan nama lengkap Ibu Februnia. Anak-anak bisa panggil Ibu Feby ya. Langsung dari sebelah kanan Ibu. Perkenalkan, nama saya Arfilian. Oke, Arfilian. Oke, yang kedua. Perkenalkan, nama saya Priska Ibu. Oke, yang ketiga. Terima kasih Sisko, bisa panggil Sisko. Oke, Sisko. Empat. Nama saya Riana. Liana. Berarti Arfili, Priska, Sisko, Liana. Yang kelima. Perkenalkan, nama saya Kamsia. Oh, bisa dibaca Kamsia. Ya. Oke, yang terakhir. Saya dari Indonesia. Berarti ada Arfili, ada Priska, ada Sisko, ada Liana, ada Kamsia dengan Ina. Ibu harap kalian dapat mengenal Ibu juga dapat mengenal kalian ya. Iya, Ibu. Sebelumnya anak-anak tahu tidak kenapa anak-anak berkumpul di tempat ini? Iya, tahu. Udah tahu ya. Jadi hari ini kita akan melakukan namanya bimbingan kelompok. Nah, bimbingan kelompok itu salah satu bagian dari bimbingan konseling. Nah, bimbingan kelompok itu proses pemberian bantuan yang diberikan kepada individu dalam bentuk kelompok untuk mencapai tujuan tertentu ya. Nah, anak-anak juga tahu tidak tentang kegiatan kita dalam layanan kelompok ini? Belum tahu. Ya, belum tahu pasti. Ibu akan menjelaskan secara garis besar apa yang akan kita lakukan dalam kegiatan ini. Nah, yang pertama itu kita akan melakukan perkenalan seperti yang tadi Ibu memperkenalkan diri, menanyakan kabar kalian. Nah, itu tahap pendahuluan. Setelah itu kita akan melakukan ice breaking, lalu Ibu akan menjelaskan topik kita pada pagi hari ini serta aturan yang akan kita jalankan dalam kegiatan kelompok ini. Setelah Ibu menyampaikan materi singkat tentang topik yang akan dibawakan, Ibu bersama kalian akan melakukan role play atau bermain peran. Kalian tahu tidak itu? Tahu ya? Tahu. Setelah itu kita melakukan role play. Setelah habis melakukan role play, kita akan mengevaluasi atau diskusi bersama terkait hasil dari role play yang sudah mereka anak-anak tampilkan tadi. Nah, setelah itu kalian akan mengisi LKPD yang sudah dibagikan, lalu kita akan sama-sama membuat kesimpulan terkait materi yang sudah kita dapat hari ini. Nah, setelah itu kita akan mengisi, yaitu Ibu akan membagikan kalian lembar kerja, Ibu akan membagikan kalian evaluasi hasil terkait proses layanan kelompok kita pada pagi hari ini. Apakah kalian sudah mengerti? Sudah, Ibu. Nah, Ibu hari ini akan membawakan topik tentang membangun sikap kerjasama dalam kelompok. Tujuan dari Ibu membawakan layanan ini agar anak-anak itu dapat membangun sikap kerjasama dalam kelompok. Lalu anak-anak bisa membangun kerjasama dalam kelompok, lalu bertanggung jawab dalam kelompok, serta dapat melakukan komunikasi secara positif dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak juga harus tahu asas-asas dalam bimbingan kelompok. Nah, anak-anak tahu tidak asas dalam bimbingan kelompok itu seperti apa? Tidak tahu. Asas dalam bimbingan kelompok itu terdiri dari 4. Yang pertama itu asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan ini menekankan bahwa semua anggota kelompok atau selalu yaitu Ibu
Nah, di mana dalam kerja kelompok itu setiap pihak berkontribusi dan saling melengkapi untuk menghasilkan hasil yang lebih besar daripada hasil yang dikerjakan secara sendiri-sendiri. Ya, Ibu juga mau bertanya nih, apakah anak-anak di sini sudah tahu tujuan dari kerjasama dalam kelompok itu apa? Coba ayo. Apa ya? Terus yang kedua, mencapai tujuan besar ya. oke betul. Itu tidak ada jawaban tadi betul. Tapi Ibu sedikit meluruskan. Jadi tujuan dari kerjasama itu yang pertama untuk mengembangkan berpikir kritis dalam menyelesaikan masalah. Jadi jika sesuatu yang kita kerjakan secara berkelompok, secara bersama dan anggota kelompok itu saling berkontribusi, jadi kita bisa mengembangkan berpikir kritis kita. Artinya kita bisa berpikir lebih jauh karena dalam kelompok itu kita bisa bertukar pikiran dari anggota yang satu dengan anggota yang lain. Yang kedua itu mengembangkan kemampuan bersosialisasi dan berkomunikasi. Nah, kenapa tujuan ini mengembangkan kemampuan bersosialisasi dan berkomunikasi? Karena dalam anggota kelompok ini kan kita saling melakukan interaksi. Nah, karena kita saling melakukan interaksi, otomatis kita saling berkomunikasi. Nah, karena itu kita bisa meningkatkan kemampuan berkomunikasi kita dengan anggota yang satu dengan anggota yang lain. Jadi saling menghargai dan saling mendengarkan pendapat dari kelompok anggota yang lain. Ya. Yang ketiga itu untuk memahami dan menghargai satu sama lain antar teman. Jadi kita bekerja sama dalam kelompok itu kita harus saling menghargai. Otomatis dalam kerja kelompok itu pasti ada pendapat. Misalnya dari pendapat dari anak Linda, dari Afili pasti berbeda. Nah itu kita harus menghargai dan saling mendengarkan meskipun kita menganggap jawabannya itu belum benar atau maksudnya belum pas, tapi kita tidak boleh langsung mengatakan bahwa jawabannya itu salah. Kita saling menerima dan saling memperbaiki jawaban yang diberikan. Nah, yang berikut itu pentingnya kerjasama. Baik anak-anak, yang ketiga itu pentingnya kerjasama dalam kelompok. Yang pertama itu meringankan dan mempercepat pekerjaan. Kenapa begitu? Ada yang bisa jelaskan mengapa bisa meringankan dan mempercepat pekerjaan? Oke, Rizka. Karena pekerjaan yang dilakukan secara bersama-sama, jadi bisa membagi tugas dalam kelompok sehingga pekerjaan cepat selesai. Iya, betul kan kita berintegrasi. Apa yang kita kerjakan secara bersama-sama dalam kelompok dan setiap anggota kelompok itu mengetahui perannya masing-masing, otomatis pekerjaan yang kita lakukan itu akan cepat selesai. Nah, yang kedua itu melatih tanggung jawab dan kepercayaan. Pasti anak-anak di sini pernah melakukan kerja kelompok tidak? Pernah kan? Nah, jika kita melakukan kerja kelompok dalam kelompok itu pasti anak-anak itu membagi tugas. Misalnya si A mencari yang ini, si B mencari bagian yang ini, betul tidak? Nah, jika sudah dibagikan, anak-anak itu mencari sesuai dengan apa yang sudah dibagi, pasti teman-teman itu akan membangun kepercayaan. Jadi kita bisa saling mempercayai dalam anggota kelompok. Jika dalam anggota kelompok itu misalnya sudah dibagi lalu si anak ini tidak mencari bagiannya dan si teman anak ini yang mencari bagiannya, otomatis dari anggota kelompok lain itu tidak mempercayai si teman Indah lagi. Ya. Yang berikut itu tantangan dalam membangun kerjasama dalam kelompok, yaitu kurangnya kepercayaan. Misalnya anak-anak dalam anggota kelompok itu tidak saling mempercayai. Misalnya si Inang mencari bagian materi yang ini, lalu si Liana tidak percaya kalau dia tidak yakin dengan jawaban itu akan membuat teman Inang bisa merasa dikucilkan atau merasa tidak dipercayai. Ya betul. Terus yang terakhir itu anak-anak tahu tidak ini bentuk kerjasama dalam kelompok itu seperti apa? Mungkin anak Liana, bentuk kerjasama dalam kelompok itu, bentuk kerjasama bisa kita lakukan di sekolah itu seperti apa? Kerja bersama. Iya betul. Terus ada mengajarkan tugas secara kelompok, pikir
sudah pasti? Ada di situ. Jadi soalnya dipercepat atas teman-teman, tapi sebelumnya sabar dulu ya. Nah, untuk teman-teman yang mendapat bagian dalam kelompok A, anak itu menjadi pengamat. Nah, kata itu mengamati apa yang dibahas dalam kelompok A. Setelah itu ibu akan menyampaikan sedikit 1-2 pertanyaan untuk dijawab. Oke, anak mengerti? Mengerti, Bu. Silahkan masing-masing menyampaikan peran dan Baik, saya sebagai Lina, ketua kelompok tipe pemimpin yang terorganisir. Saya sebagai Sari, anggota yang perfeksionis dan detail-oriented. Saya sebagai Budi yang kerja yang kreatif dan sering lama setting di ruang perpustakaan sekolah. Oke teman-teman, kita harus serius. Proyek presentasi harus dikumpulkan minggu depan, tapi kita belum memulainya. Maaf terlambat tadi latihan pulih, tapi aku punya ide keren di saya. Budi, ini ketiga kalinya kamu terlambat begini. Bagaimana kita kerjasama kalau kamu tidak tepat waktu? Aku sudah minta maaf, lagi pula aku siapkan ide. Kamu kemarin langsung mengusah usulan karena kurang sempurna. Aku ingin hasil yang terbaik. Kalau asal-asalan, nanti nilainya jelek. Stop, begini tidak akan selesai masalahnya. Kita perlu bicarakan baik-baik. Mari kita mulai dari awal. Budi, coba kamu jelaskan kenapa kamu sering datang terlambat. Jadi ideku selalu kita disebutkan hari, jadi aku malas dan kurang semangat tepat waktu. Aku tidak bermaksud begitu. Aku ingin nilai terbaik. Mungkin aku terlalu keras. Sari, kamu harus paham bahwa kamu ingin sempurna. Tapi di sini Budi juga punya kontribusi yang kreatif. Bagaimana kalau kita mencoba untuk mendengarkan ide dulu baru kita diskusikan? Oke, aku coba lebih terbuka. Maaf ya, Bu. Oke, aku juga minta maaf, aku bisa lebih sering waktu kalian adalah. Bagus, bagi tugas sesuai kelebihan ya. Budi, kamu menghandle desain visual, dan Sari, kamu riset dan detail. Sedangkan saya akan mengkoordinasi dan membuat timeline. Oke, saya ini gimana? Menarik, tambah data di sini biar lebih kuat. Boleh, kamu cerita datanya ya. Bisa, siapkan besok. Sempurna. Bikin jadwal dengan tanggung jawab dan deadline. Budi, kamu komitmen untuk tepat waktu pada pertemuan berikutnya ya. Ya, janji tinggal alat menit lebih awal. Aku coba beri feedback konstruktif, bukan hanya kritik. Oke, ayo kita mulai bekerja. oke sudah. Oke, mari kita beri tepuk tangan. Oke, silakan dulu ke posisi masing-masing. Oke, terima kasih untuk anak-anak ibu 3 orang yang sudah menampilkan PowerPoint di depan yang sangat baik. Nah, dan untuk ibu punya pertanyaan untuk yang melakukan pengamat ya dari 2 orang. Nah, ini pertanyaan itu ibu tuh 2 saja. Pertanyaan pertama itu apa
membangun komunikasi dan bersosialisasi dengan satu sama lain dalam anggota kelompok. Baik, Ibu akan memberikan lembar evaluasi hasil. Di sini kalian kalau isi, kalian kalau centang di bagian sini sesuai dengan pertanyaan yang ada di dalam kertas ini ya. Setelah diisi, dikumpulkan kepada Ibu pembayar. Oke, semuanya sudah? Sudah.